Mengapa Suga BTS memulai pelatihan militernya 6 bulan setelah wajib militer? Selama 1,5 tahun terakhir, para anggota BTS telah mendaftar untuk wajib militer mereka, dan Jin menjadi anggota pertama pada Desember 2022 dan kemudian Jungkook dan Jimin menjadi dua anggota terakhir pada Desember 2023. Suga resmi mendaftar militer pada September 2023 dan sedang menyelesaikan wajib militer alternatifnya sebagai pekerja sosial. Berbeda dengan anggota lainnya, tidak ada postingan resmi yang menunjukkan Suga setelah ia hamil. Tapi ketika 4 anggota terakhir mendaftar, Suga terlihat dalam foto yang diposting resmi oleh halaman Twitter BTS. Pada tanggal 28 Maret, ARMY dibuat bingung ketika Korea Dispatch membagikan tweet dengan video yang mengatakan pendaftaran militer Suga BTS pada thumbnail tersebut. Terdapat foto tempat pelatihan Nonsan dengan foto-foto lama Suga dan Jin yang dipajang. Video sendiri di YouTube berjudul Suga Mendaftar Wajib Militer. Dalam video itu, mereka memperlihatkan mobil-mobil yang memasuki pusat pelatihan Nonsam, mirip dengan apa yang terjadi ketika anggota lainnya mendaftar. Meskipun Suga dan Jin tidak terlihat, diasumsikan mereka berada di dalam mobil. Menurut pernyataan dari Big Hit kepada outlet berita Korea Osen, Suga memasuki pangkalan untuk pelatihan dasar selama 3 minggu. Menurut artikel itu, Suga masuk militer dan memulai dinasnya sebagai pekerja sosial, tapi didasarkan pada sistem pelayanan pasca masuk. Ini adalah sistem yang melihat seseorang memasuki pusat pelatihan dan menerima pelatihan dasar militer pada waktu yang ditentukan oleh administrasi tenaga kerja militer setelah memulai dinas. Setelah pelatihan, dia akan kembali ke posisinya. Dilaporkan oleh Dispatch bahwa Jin ada di sana untuk mengantarkannya pergi, seperti halnya dia bersama banyak anggota lainnya. Ketika berita itu dibagikan, para ARMY membagikan reaksi mereka. Sementara semua anggota kini telah mendaftar, Jin dijadwalkan menjadi anggota pertama yang menyelesaikan wajib militernya yang akan menyelesaikan wajib militer pada bulan Juni 2024. Yang kedua, fans prihatin saat HYBE membuat kesepakatan eksklusif dengan UMG di tengah dugaan pelecehan dan larangan TikTok. HYBE, perusahaan induk dari banyak label K-pop termasuk Big Hit Music milik BTS dan Tomorrow by Together, telah menandatangani kontrak 10 tahun dengan Universal Music Group atau UMG. Perjanjian tersebut ditandatangani oleh Ketua dan CEO UMG Lucian Grainge. Ketua HYBE, Bang Si-hyuk, juga dikenal sebagai Bang PD, dan CEO HYBE Amerika, Scooter Braun. Chairman Bang, Scooter Braun, dan Park Ji-won telah membawa visi inovatif dan progresif ke dalam industri yang menekankan kekuatan global musik dengan adanya peluang untuk melibatkan penggemar berat melalui model Weverse mereka yang inovatif. Kami sangat bersemangat untuk menumbuhkan dan memperluas kolaborasi bisnis platform kami seiring kami berevolusi bersama memimpin evolusi industri musik, kata Lucian Grainge. Hal ini akan memberikan UMG akses ke daftar artis fenomenal HYBE dan sebaliknya, karena HYBE akan punya akses lebih besar ke jaringan global terkemuka UMG. Jadi, keduanya akan terus berkolaborasi dalam proyek masa depan di Amerika Utara, seperti promosi dan aktivitas artis. Ini akan diawasi oleh Scooter Braun yang telah diprotes oleh fandom K-pop atas pemecatannya karena ikatan Zionisnya. Peluang yang tercipta di sini tidak hanya memungkinkan kami untuk membantu artis kami saat ini, tapi juga menumbuhkan peluang bagi artis dan label independen secara global, kata Scooter Braun. UMG dan HYBE mulai bekerja sama pada tahun 2017 untuk BTS karena distribusinya di Jepang. Pada tahun 2021, hubungan bisnis diperluas dengan lebih banyak kolaborasi. Ini termasuk platform komunitas penggemar virtual Weverse. Demikian pula HYBE dan Geffen Records berkolaborasi untuk acara audisi global The Debut Dream Academy yang pada akhirnya mendebutkan girl group Tatsé. Meskipun Bang Si-hyuk berharap kemitraan baru dengan UMG ini akan terus memperluas HYBE dan menjangkau pasar global, penggemar internasional merasa prihatin. Kemitraan sebesar ini hanya akan terwujud kalau kedua belah pihak mempunyai komitmen yang sama terhadap pertumbuhan yang berkelanjutan. UMG adalah perusahaan musik ikonik dan bersama HYBE potensinya tidak terbatas. Kami yakin hal ini akan memperluas jejak global kami, sekaligus memberikan manfaat bagi penggemar, artis, dan label kami, kata Bang Si-hyuk. Saat ini UMG telah melarang musiknya dari aplikasi berbagai video TikTok karena kontraknya dengan aplikasi itu berakhir. UMG menyatakan keprihatinannya termasuk kompensasi bahaya AI dan keamanan bagi pengguna mengenai alasan mereka berpisah dengan TikTok untuk saat ini. Meskipun awalnya hanya beberapa diskografi artis K-pop yang terpengaruh sebelum akhir Februari, netizen menyadari bahwa semakin banyak diskografi yang dihapus. Misalnya awalnya hanya 1 lagu BTS yang terpengaruh, tapi baru-baru ini sebagian besar musik
musik baru mereka seperti kolaborasi dan proyek solo dihapus. Awalnya hanya artis dan lagu yang berada langsung di bawah UMG atau diterbitkan melalui anak perusahaan yang dihapus. Penghapusan UMG terbaru menargetkan musik yang terkait dengan perusahaan dengan cara apapun, termasuk kalau penulis lagu, produser, dan lain-lain berada di bawah UMG atau anak perusahaannya. Penggemar K-pop sudah menginginkan HYBE mengakhiri hubungannya dengan UMG dan Scooter Braun karena ikatan bermasalah. Selain itu, dengan kemitraan UMG dan HYBE, kita dapat melihat lebih banyak lagi lagu yang tidak dipromosikan melalui aplikasi. Tidak hanya itu, Shin, Diddy Combs, UMG, Motown, Love Record, dan Kellage Recording Studio baru-baru ini digugat karena memberikan keamanan yang tidak memadai atau lalai. Miliarder hip-hop mogul Diddy telah dituduh melakukan pelecehan, penyerangan, tidak memberikan kompensasi untuk pekerjaan, dan lebih banyak lagi oleh produser Rodney Lil Rod Jones Jr. yang juga menambahkan bahwa UMG dan Grunge terlibat dalam kejahatan tersebut karena mereka tahu atau seharusnya tahu tentang minuman berduri. Yang lain juga menuduh Diddy melakukan pelecehan dan banyak lagi, beberapa termasuk terhadap anak di bawah umur sejak 3 dekade yang lalu. Jadi bagi HYBE untuk bermitra dengan UMG selama tuntutan hukum sedang berlangsung bukanlah pilihan yang paling bijaksana. Fans sangat prihatin dengan kemitraan ini. Yang ketiga, Bobby Icon ungkap alasan memilih untuk membenci RM daripada EXO selama SMTM. Pada tahun 2014, Bobby Icon muncul di acara rap Show Me The Money. Dia menjadi viral karena diss rapnya yang ditunjukkan pada BTS dan RM itu menjadi topik hangat saat itu karena Bobby tampaknya tidak hanya menargetkan RM tapi juga rapper idola pada umumnya. Banyak bintang hip hop merasa bahwa rapper idola berada di bawah standar dibandingkan diri mereka sendiri. Rap Bobby menggunakan permainan kata seperti Sang Namja atau judul Korea Boy in Love dan kata-kata seperti Bangtan mirip dengan Bangtan. Selama penampilannya di dia merujuk pada rapper idola secara umum, tetapi secara khusus menggunakan kata-kata yang disebutkan tadi. Rapnya menyumpahi adegan rap idola, mengklaim bahwa dialah yang membereskan kekacauan yang dibuat oleh rapper idola atas nama rapper. Salah satu lagu khususnya, Come Here, jelas menargetkan RM. Rapnya berbunyi, aku hidup serba cepat atau Bangtan. Tak perlu cowok ganteng, mereka menyebutku monster. Aku tidak pernah menyebut diriku seperti itu, kalian lebih menyukai cermin berukuran penuh daripada ruang bawah tanah. Kalau kemampuanku dilihat dari penampilan, aku akan terlihat seperti Wonbin di depan cermin anti peluru. Liriknya sangat menghina dalam berbagai hal. Dia merujuk pada asal nama RM, Rap Monster, mengklaim bahwa meskipun RM memberi dirinya gelar itu, gelar Bobby diberikan oleh publik. Dia juga secara halus tidak menyukai keterampilan BTS, menyebut dirinya sebagai Wonbin dibandingkan dengan cermin anti peluru. Wonbin adalah salah satu aktor tampan paling terkenal di Korea Selatan. BTS juga merupakan singkatan dari Bulletproof Boys dalam bahasa Korea. Meskipun semuanya dihas pada tahun yang sama dengan RM menanggapi masalah ini sebagai pertempuran yang sehat, Bobby baru-baru ini membahasnya lagi di Money Court. Dia ditanya alasan kenapa dia memilih untuk tidak setuju dengan RM. Dia mengklaim bahwa ketika banyak orang bertanya kepadanya kenapa dia tidak menargetkan EXO, yang anggota rapnya adalah contoh dari seorang rapper idola, dia beralasan bahwa dia merasa seperti dia akan terbunuh kalau dia berani menyentuh EXO. Pada tahun 2014, EXO menjadi boy group dengan sindrom absolut yang terlaris. Di sisi lain, BTS baru mulai mendapat pengakuan. Para MC mencoba menjelaskan bahwa dalam adegan hip-hop, pertarungan diss tersebut terlihat lebih seperti sebuah permainan. Di sisi lain, para penggemar K-pop merasa hal itu merupakan serangan pribadi. Bobby lebih lanjut mengklaim bahwa dia juga tidak diberi kesempatan untuk menjelaskan budaya dan alasan dibalik perselisihan, sehingga meninggalkannya dengan banyak musuh. Ia menyadari bahwa saat itu masih terlalu dini untuk memperkenalkan budaya rap ini kepada penonton Korea. Sementara itu, netizen menyalahkan Bobby Icon karena alasan dibalik diss rapnya terhadap RM. Netizen marah atas nama RM, mereka menyalahkan Bobby karena keputusannya dengan mengatakan, hal seperti itu terjadi, tapi dia sendiri juga seorang idola. Yang lain mengatakan, aku sangat mendukungnya meskipun aku bukan penggemarnya karena dia bekerja sangat keras selama masa pelatihannya. Tapi aku melihat dia selalu ceroboh dengan kata-katanya. Aku mengerti kenapa fans kesal. Yang lain mengatakan, wow, aku lupa tentang ini, tapi dia mengingatkannya sekarang. Sangat menyenangkan melihat bagaimana BTS berhasil. Seharusnya dia tutup mulut saja. Yang lain membencinya karena hanya memilih untuk menyerang idola dari perusahaan kecil. BTS berasal dari perusahaan kecil saat itu, begitu pula Fix dan Boyfriend.
Dia memuji BTS tidak hanya sekali tapi beberapa kali, dan dia hanya memilih idola dari perusahaan kecil. Bukan hanya BTS tapi VIX dan boyfriend juga. Dia benar-benar tidak keren, lol. Dan karena itulah RM juga berusaha menahannya, tapi akhirnya dia melakukan diss rap saat Mama. Lalu Bobby menonton penampilan itu dan melakukan toast dengan RM, menyatakan dia menikmati penampilannya. Aku menonton wawancara sebelumnya dan aku sangat tercengang. Yang lain mengatakan kenapa dia malah mengungkit hal ini. Inilah sebabnya kita melewatkan hip hop Korea. Jadi, bagaimana menurut kalian tentang ini? Beri komentar di bawah, klik subscribe, like, share, dan klik lonceng. Sekian video kali ini, sampai jumpa lagi.